Muktamar ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Desember tahun 2021 di Lampung. Muktamar tersebut merupakan penentuan ketua PBNU yang akan memimpin selanjutnya. Terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi calon ketua umum PBNU. Nama tersebut diantaranya seperti Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Asad Said Ali dan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Kita ketahui yang mendapatkan suara terbanyak adalah Gus Yahya. Berikut ini adalah daftar ketua umum PBNU dari masa ke masa yang pernah memimpin. Pertama, Kiai Haji Hasan Gipop. Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pertama ini memimpin pada periode tahun 1926 sampai tahun 1929. Kiai Haji Hasan Gipop atau Hasan Basri mendampingi Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasan Basri yang lahir di Surabaya ini meninggal pada tahun 1934. Ketua PBNU kedua diduduki oleh Kiai Haji Ahmad Nur yang memimpin pada periode tahun 1929 sampai tahun 1937. Kiai Haji Ahmad Nur masih mendampingi Rais Akbar yang sama seperti yang pertama yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena profil Ahmad Nur sulit untuk dicari dan didapatkan, maka dari itu hanya ada sedikit informasi yang diberikan. Pada masa kepemimpinan Ketua PBNU ketiga di periode tahun 1937 sampai tahun 1946 ada Kiai Haji Mahfuz Shiddiq, menggantikan Kiai Haji Hasan Gipop. Kiai Haji Mahfuz Shiddiq memimpin dan mendampingi Rais Akbar yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketua PBNU keempat diduduki oleh Kiai Haji Nahrawi Thohir yang memimpin pada periode tahun 1946 sampai tahun 1951. Ia mendampingi Rais Am Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, masih mendampingi Rais Akbar yang sama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menggantikan Kiai Haji Mahfuz. 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi ketua PBNU yang kelima dan memimpin pada periode tahun 1951 sampai tahun 1954. Ia mendampingi Rais Am Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1914 atau 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan salah satu orang yang mengawali kiprah kemasyarakatannya di usia yang masih terbilang muda, merupakan Menteri Negara dalam Kabinet pertama di Indonesia. Ia juga membuat dunia pendidikan di zamannya menjadi suatu gebrakan baru saat usianya masih 21 tahun. Hal itu ia lakukan setelah ilmu agama yang ditimbanya dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah. Keenam, sebagai ketua PBNU diduduki oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan yang memimpin pada periode tahun 1954 sampai tahun 1956. Ia mendampingi Rais Am yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Muhammad Dahlan juga merupakan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan Pemerintahan Presiden Soeharto. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ menjadi suatu penyelenggaraan tingkat nasional yang diprakarsai oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan bersama dengan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen dan menjadi salah satu jasa yang besar bagi negara. MTQ tingkat nasional tersebut pertama kali diselenggarakan di Ujung Pandang. 7. Kiai Haji Idam Khalid Ketua PBNU ke-7 pada periode tahun 1956 sampai tahun 1984 dipimpin oleh Kiai Haji Idam Khalid. Ia mendampingi Rais Am Kiai Haji Bisri Syansuri di periode tahun 1971 sampai tahun 1980 dan Kiai Haji Ali Maksum di periode tahun 1981 sampai tahun 1984. Ia lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 2010.
Deklator yang sekaligus pemimpin dari Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan salah satu politisi yang berpengaruh di Indonesia di zamannya. Kiai Haji Idham Khalid pernah beberapa kali menjabat diantaranya seperti Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Juanda, Ketua MPR dan Ketua DPR. Sementara itu dalam pemerintahan Presiden Soeharto menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial ad interim dan Ketua DPA. Kedelapan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal sebagai Gus Dur ini merupakan Ketua PBNU ke-8 yang memimpin pada periode tahun 1984 sampai tahun 1999. Ia mendampingi Rais Am yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq di periode tahun 1984 sampai tahun 1991 dan Kiai Haji Muhammad Ilyas Rahyat di periode tahun 1992 sampai tahun 1999. Gus Dur yang terlahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil ini juga menjadi Presiden Indonesia keempat pada periode tahun 1999 sampai tahun 2001. Masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 2001 saat sidang istimewa MPR. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 dan meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Kesembilan, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi menjadi Ketua PBNU ke-9 yang memimpin pada periode tahun 1999 sampai tahun 2010. Ia mendampingi Rais Am Kiai Haji Sahal Mahfuz. Dirinya lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1943 dan meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 2017. Jabatan yang pernah diduduki oleh Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi diantaranya adalah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tanggal 19 Januari tahun 2015. 10. Kiai Haji Said Akil Siroj. Ketua PBNU ke-10 yang memimpin di masa khidmat pada periode tahun 2010 sampai tahun 2021. Ia mendampingi Rais Am yakni Ma'ruf Amin di periode tahun 2015 sampai tahun 2018 dan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar di periode tahun 2018 sampai tahun 2021. Beliau merupakan anak atau putra kedua dari pendiri Pondok Pesantren Khas Kempek yakni Kiai Haji Akil Siroj. Dirinya lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1953 di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian salah satu putra daerah Kabupaten Rembang dipercaya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Putra pertama Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri dan Nyai Hj Muhsinah Kholil itu dalam Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung mendapat dukungan 337 suara, sedangkan Kiai Haji Said Akil Siraj memperoleh 210 suara. Berikut sosok Gus Yahya, sapaan dari Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf dari sang adik Muhammad Hanis Kholil Baro yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang. Di mata Gus Hanis, sang kakak merupakan sosok yang sederhana, kalem tetapi tegas, serta memperjuangkan keinginan atau cita-cita maka sekuat tenaga. Sulung dari 8 bersaudara itu juga merupakan seorang kakak yang sekaligus sebagai abah dan guru usai sang ayah meninggal tahun 2004 lalu. Sebagai anak barep, otomatis, saat itu adik-adiknya belum mentas, terutama saya. Jadi, beliau bagaikan pengganti sosok ayah dan guru bagi saya. Saat beliau ngisi ngaji di pondok, saya juga ikut ngajinya beliau, terangnya. Wahbub Hanis menuturkan sang kakak yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1966 itu pernah sekolah di SDN 4 Kutoharjo, dan SMPN 2 Rembang. Setelah itu mondok di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta sampai lulus SMA, kemudian kuliah di Universitas Gadjah Mada dan juga pernah menuntut ilmu di Mekah. Menurut Wahbub, kakak juga pernah menjadi juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu. Gus Yahya mulai aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama sejak Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sekitar tahun 1990-an. Wahbub Hanis dan keluarga ikut senang karena keinginan sang kakak untuk menjadi pemimpin dari organisasi Islam terbesar terwujud. Gus Yahya, menurutnya ingin membawa NU menjadi sekaligus melakukan konsolidasi total.
Karena sudah saatnya Nahdlatul Ulama untuk lebih nampak mendunia, menjelang tahun 2026 tepat 1 abad Nahdlatul Ulama. Menurut beliau, momentumnya, kalau bukan dia sebagai lokomotifnya, kalau bukan dia pucuk pimpinannya ya cukup sulit. Dan alhamdulillah saat muktamar banyak yang sepakat dan bersedia bekerja sama. Itulah ketum PBNU dari masa ke masa. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan sampai jumpa.